Xiao Kong, akhirnya kau siuman. Kau demam sehari semalam, Bu takut sekali. Ibu, ini bagaimana? Bukannya aku di rumah sakit? Rumah sakit? Tahun 1997. Aku terlahir kembali 20 tahun lalu. Jadi anak-anak. Xiao Kong, kau kenapa? Ibu, aku baik-baik. Senang sekali lihat ibu masih hidup. Dasar anak kurang ajar. Ngomong apa sih? Kau kutukin ibu sendiri. Tunggu, ibu buatkan makanan enak, ya? Kakak Xiao Chong, keadaanmu bagaimana? In-air, ternyata kamu. Katanya tante, kamu sudah koma 2 hari. Kakak Xiao Chong, kok nangis? Adik In-air, aku baik-baik. Di kehidupan lalu, Yin Er dijual ke keluarga kaya. Setelah dewasa, orang tua angkatnya paksa dia nikah dengan kakek 60 tahun. Dia lebih baik mati daripada menuruti. Setelah minum racun pestisida, dia loncat sungai bunuh diri. Kakak Xiao Chong, jangan nangis. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti mau jadi istrimu. Di hidup ini, aku akan jaga kamu dan keluargaku. Tidak boleh hidup tanpa kejelasan. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Kakak Xiao Chong, lagi mikir apa? Aku teringat banyak sekali hal. In-air, apa kamu mau seumur hidup? Tinggal di samping kakak Xiao Chong? Aku mau. Kalau gitu, kita jangan berpisah selamanya ya? Rayakan kesembuhanmu, ayah. Aku sengaja beliin mainan buat kamu. Mainan ini kekanak-kanakan banget. Bukannya ini mainan yang paling kamu inginkan? Sekarang aku udah nggak tertarik lagi. Ayah, kamu lagi beli sahamnya? Ayah, Jangan beli saham Zongxin Technology, beli Tianyi Energy aja. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, ayah all in Zongxin Technology. Hasilnya rugi habis-habisan, padahal Tianyi Energy itu saham top tahun 97. Saham pertama yang naik 10 kali lipat. dasar anak kurang ajar. Kamu juga ngerti saham? Ayah, kamu harus dengerin aku. Kalau nggak aku bakal mogok makan 3 hari. Waduh, baiklah, ayah dengerin kamu. Njurdi, ayah njurdi. Iya, ayah beli sekarang juga. Ibu mau pergi kemana? Adiknya Tante Xufeng ketabrak mobil. Ibu mau ke rumah sakit, mau bantu bayarin biaya pengobatannya. Sue Xiufen. Perempuan jalang itu lagi cari masalah. Bu, Tante Siufen tadi bilang ke aku. Biaya pengobatannya udah dibayarin pacarnya. Paykar? Tante Xufeng mana ada pakar? Ibu lupa ya? Itu yang tahu Tante Siufen. Om Ju itu, mereka lagi pacaran. Ibu jangan ikut campur deh. Oh itu jah. Kalau gitu ibu nggak usah pergi. Dasar anak ini, kok kamu tahu segalanya sih? Pasti dong. Si Ju itu juga bukan orang baik di kehidupan sebelumnya. Kalau enggak karena ibu bantu Sue Xiufen keluar dari masalah. Dia pasti nggak bisa lepas dari si Ju. Mantunya In-air, ayo kita jalan-jalan. Dasar anak ini masih kecil-kecil. Udah cariin ibu mantu. Ya udah, coba dengerin si anak ini.
Ini dunia tahun 97. 1997, aku benar-benar kembali. Aku benar-benar kembali. Dia. Li Jiaying. Xiu Fan, kenapa kamu datang? Bagaimana bisa kamu tega tidak menolong? Aku cuma mau pinjam 8.000 dari kamu. Aku bukan tidak akan mengembalikannya. Bagaimana bisa kamu terus menghindariku? Kita kan sahabat, kok kamu bisa seperti ini? Pinjam sedikit uang saja seperti mau merebut nyawamu. Ih, Xiao Chong di rumah bilang padaku. Pacarmu sudah bayar biaya rumah sakit. Pacar? Aku tidak punya pacar. Xiao Chong itu anak nakal, tidak belajar dengan baik. Setiap hari ngomong sembarangan, kamu juga percaya? Tante, bagaimana bisa bilang aku ngomong sembarangan? Aku jelas melihat Paman Ju membayar biaya rumah sakitmu. Yang kamu maksud Jue? Dia itu bajingan, binatang. Xiu Fan, dia melakukan apa padamu? Kamu juga bajingan, pantas saja dia nempel padamu. Tante, kapan kamu menikah dengan Paman Ju? Kalau tidak segera menikah, perutmu akan terlihat. Wah Xiu Fan, kamu hamil? Selamat ya, kapan acaranya? Dari mana anak ini tahu aku hamil? Kalau kabar ini tersebar, bagaimana aku bisa muncul di depan orang? Aku belum hamil. Jangan dengarkan omongan sembarangan Xiao Chong. Ih Xiao Chong, dasar anak ini. Cepat pergi kerjakan PRMU. Xiu Fan, kenapa kamu datang? Dashen. Aduh, Kapten Lin, kamu sudah kembali? Lihat, aku tidak hati-hati berjalan, sampai kaki terkilir. Xiu Fan, kamu tidak apa-apa? Ternyata wanita ini sudah mengincar ayahku sejak dulu. Tidak apa-apa? Dasar anak kecil, kamu ngapain di sini? Xiao Chong, buang tongkat itu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Tante Xiu Fan seperti ini? Aku dengar kalau kaki terkilir, dipukul pakai tongkat. Ini saja lihat, satu kaki sudah sembuh. Xiao Fan, kakimu sudah tidak apa-apa? Iya, lihat, ajaib sekali, ternyata sudah sembuh. Dashan, waktu aku di rumah sakit, uangku. Ayah, Tante mau pinjam 8.000 dari kita. Di rumah kita tidak punya uang sebanyak itu. Meskipun tidak punya banyak uang, tapi 8.000. Bu, Anda lupa, uang sekolah saya belum dibayar. Itu kan uang sekolah saya. Saya masih punya di sini. Ayah, Ibu, kalian bisa seperti ini? Paman Ju sudah membantu membayar biaya pengobatan Bibi. Saat mereka sedang membangun hubungan, kalian malah bikin ribut. Bagaimana kalau hubungan mereka jadi rusak? Kamu. Aduh, Bibi, pulang dulu saja, tenanglah. Masalah keluarga kalian, keluarga kami pasti tidak akan diam saja. Xiao Tsong, Dashan. Jiang. Hari ini benar-benar sial. Bajingan kecil, aku pasti akan menuntut balas hari ini. Kamu bagaimana sih? Kok bisa seperti ini? Mengusir Bibi Xiu Fan keluar? Bu, Bibi Xiu Fan ada Paman Ju yang membantu. Mereka bisa menyelesaikannya sendiri, jangan ikut campur. Tapi kamu tidak bisa seperti ini. Bu, aku ingin sekolah di kota saat SMP, butuh banyak uang. Ini. Bu, kamu tidak tahu. Saat kamu tidak ada, Bibi Xiu Fan terus menggoda ayah. Kamu tahu dari mana? Lihat tadi dia. Seperti kaki terkilir. Itu jelas-jelas sengaja. Mendekap ke skivi ke pelukan ayah. Istilahnya apa ya? Tefiao. Benar. Ah? Nak, saham yang kamu suruh aku beli tadi siang. Benar-benar naik limit. Bagaimana kalau besok dijual sedikit? Tunggu sampai naik 10 kali lipat, baru bisa dijual. 10 kali lipat? Saham ini bisa naik 10 kali lipat? Tentu saja. Xiao Tsong, kalau saham ini benar-benar naik 10 kali lipat, ayah akan selalu mendengarkanmu dalam berinvestasi. Tenang, asal kamu mendengarkan aku. Aku jamin kamu akan hidup enak. Tapi, aku ingatkan dulu, jangan sampai melakukan kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kamu hanya boleh punya ibu satu.
Aku, Linda Shan, seumur hidup. Hanya boleh punya ibu sebagai istri. Lagi, jauhi Shou Fan. Xiu Fan, mana mungkin aku dengannya. Bu, jaga baik-baik suamimu. Lihat cantik Shou Fan. Setiap lihat ayahku matanya langsung berbinar. Ayahku itu saham premium. Tante Xiu Fan mana mungkin? Bu, Tante Shou Fan. Dia benar-benar suka sama ayah. Pernah dia peluk ayahku erat-erat, sangat erat. Ayah pun tidak menolak. Maaf ya ayah, kalau tidak menjelek-jelekanmu. Ibu sama sekali tidak waspada. Sekali-kali mengorbankan ayah, tidak apa-apa. Fitnah. Kapan itu? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Xiao Chong, jangan asal bicara. Linda Shan, masuk sini. Bocah kurang ajar. Linda Shan. Aku datang. Sebentar lagi aku habisi kamu. Aku benar-benar tidak. Masih bilang tidak? Xiao Chong sudah melihatnya. Sayang, aku benar-benar tidak. Aku salah, aku minta maaf, boleh kan? Di kehidupan ini, keluarga kita harus tetap bersama. Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Jue selain menggoda Sui Xiu Fan, juga menodai seorang gadis, sampai ditembak polisi. Sejak itu, Sui Xiu Fan terus membuntuti ayahku. Aku harus pastikan gadis itu tidak celaka. Sepertinya malam ini, aku harus pergi menolong. Kamu mau apa? Sudah lama aku mengintaimu. Dandan seksi begini, mau cari laki ya? Tolong! Tolong! Akan kubuat kamu puas. Memang cantik, diam kau. Kalau teriak lagi, kubunuh kau. Tenang, asal kamu nurut. Akan kusenangkan kamu sampai ke langit ketujuh. Kulitnya halus, memang cantik. Sudah lama mengintai, akhirnya dapat juga. Akan kubuat kamu tidak bisa jadi laki lagi. Kak Xiaoli tidak apa-apa? Kak Xiaoli, aku antar pulang ya. Terima kasih adik. Kak Xiaoli, kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu ya. Tunggu. Mau masuk duduk sebentar? Kamu baru saja menyelamatkanku. Aku belum berterima kasih dengan baik. Sayang. Hadiah untukmu. Kamu sedang apa? Hari ini senang, rayakan sedikit. Senang. Apa yang membuatmu senang seperti ini? Berkat kamu, memberiku anak yang begitu baik. Xiao Chong kenapa? Xiao Chong itu luar biasa. Saham yang dia suruh aku jual jatuh ke batas bawah. Yang dia suruh aku beli naik ke batas atas. Masalah kecil saja. Lihat kamu senangnya. Aku kasih tahu ya, saham ini sangat menguntungkan. Bisa beli banyak rumah. Kaya raya. Kakak cantik sekali. Dasar adik, mulutnya manis sekali. Hari ini, berkat kamu menyelamatkan kakak. Kalau tidak, kedepannya kalau ada yang perlu dibantu, kamu bilang saja. Aku bisa memenuhi semuanya. Kakak sepertinya bukan orang Jiangzhou ya?
Aku bukan orang Jiangzhou, orang tuaku berbisnis di Jiangzhou. Di kehidupan sebelumnya, baru tahu dari koran, kakak ini adalah anak seorang pengusaha terkenal. Hanya nasibnya tidak baik, meninggal di Jiangzhou. Kakak, bolehkah aku meminjam uang darimu? Boleh, kamu mau pinjam uang untuk apa? Aku ingin mendirikan dana investasi, keuntungan dari dana ini. Kita bagi dua, bagaimana? Sekarang tahun 97, gelombang internet baru saja datang. Peluang ada di mana-mana. Dana investasi. Kamu masih kecil. Kakak, Gang Luo di usia 12 tahun sudah jadi Perdana Menteri. Aku juga tidak kecil lagi. Percayalah padaku, aku benar-benar bisa membantumu menghasilkan uang. Baik. Nyawa kakak ini kamu yang selamatkan, apapun yang kamu suruh kakak lakukan. Kakak akan lakukan. Terima kasih kakak. Entah mengapa, Lin Chong di usia yang masih kecil, tapi memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Jue, kamu kenapa Jue? Jue. Sakit. Ini siapa sebenarnya? Bisa-bisanya merusak rencanaku. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yin Er, kenapa kamu selalu bersembunyi di belakangku? Dahimu kenapa panas sekali? Jangan-jangan kamu demam? Kakak Lin Chong, hari ini waktu sekolah. Mereka semua mengejekku. Ada yang mengganggumu? Tidak, lalu apa yang mereka katakan? Mereka bilang aku adalah istri kecilmu. Mereka tidak salah kok. Kamu memang istri kecil kakak Lin Chong. Kenapa kamu tidak mau? Tidak, tapi biarkan saja mereka bicara. Siapapun yang mengganggumu, bilang saja padaku. Aku yang akan menghajar mereka. Yin Er, aku akan menunggumu tumbuh perlahan. Kamu adalah satu-satunya istriku seumur hidup. Ini telur teh yang dibuat bibimu, cepat makan. Terima kasih Bibi. Sudah lama aku tidak makan. Telur teh yang seenak ini. Iner, kakak Xiao Chong tidak mengganggumu, kan? Tidak, kakak Xiao Chong sangat baik padaku. Ayah, ibu. Yin Er adalah calon menantu kalian. Jaga baik-baik dia, jangan sampai dia kelaparan dan kurus. Masih kecil sudah bisa bawa pulang calon menantu. Hebat sekali kamu. Yin Er juga setuju kan? Aku nurut saja sama kakak Xiao Chong. Kalian tidak tahu, nanti cari istri itu susahnya bukan main. Lihat, sekarang tidak perlu khawatir lagi, enak kan? Xiao Chong, kamu masih kecil. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Tenang saja ayah ibu, aku tahu batasannya. Aku akan menunggu Yin Er tumbuh perlahan. Kalau kamu sudah tahu batasannya, aku tenang. Iner, makan yang banyak, anggap saja bibi seperti ibumu sendiri. Lihat. Kamu lihat si Xiao Chong ini. Licik sekali, bisa bawa pulang menantu. Kalau sudah beberapa tahun lagi, gimana jadinya? Punya menantu kan juga bagus? Lihatlah Yin Er itu, baik dan pintar sekali. Entah Xiao Chong ini serius atau tidak. Bagaimana kalau nanti besar mereka tidak bersama? Ngapain dipikirkan, yang penting sekarang kita punya uang. Anggap saja menambah satu anggota keluarga. Berapa banyak? Xiao Chong bilang, tidak boleh memberitahu siapapun. Termasuk kamu. Linda Shan, kamu setiap hari hanya dengar kata anakmu, istri tidak didengar ya? Kamu ngomong atau tidak? Aku ngomong, sayang aku ngomong. Ini bukan salahku, Xiao Chong bilang. Kalau bocor ke orang lain, dia nggak mau ngomong lagi sama aku. Nanti dia nggak kasih rekomendasi saham lagi, dan uang dari saham. Aku harus bagi setengah sama dia. Kamu Linda Shan, bikin aku kesal. Sayang, jangan marah. Uang kita sekarang bisa beli beberapa rumah terbaik di kota Tunai. Beberapa rumah? Banyak banget? Anakmu bilang, harta jangan dipamerin, harus rendah hati. Yin Er, kamu tidur aja ya. Kakak Xiao Chong, kamu nggak tidur sama aku? Bukannya kamu bilang aku istri kamu? Ayah ibu aku juga tidur bareng. Yin Er, suami istri sebelum nikah nggak boleh tidur bareng.
Terus kita kapan nikah? Sekitar belasan tahun lagi. Xiufen, Jiang, aku mohon tolong selamatkan aku, Jue si brengsek itu. Mau bunuh aku, ada apa sih? Cacdashan. Jue dia bukan manusia, dia mabuk. Lalu mukul aku sampai begini. Sayang, Ini dia yang mukul? Dia tegas sama kamu? Jiang, Cacdashan. Malam ini, boleh aku tidur di rumahmu? Kalau aku pulang, Jue si bajingan itu. Pasti dia bunuh aku. tidur di rumah kita juga nggak ada kamar banyak. Gimana kalau malam ini tidur sama aku? Biar Dashan sama Xiao Chong berdua aja. Jangan, Jing. Aku takut. Kalau Jue si binatang itu datang, dia pasti bunuh aku. Aku mau sama kamu. Sama Kak Dashan tidur satu kamar. Kalau nggak bisa, tidur di lantai juga gak apa-apa. Tidur di lantai yang nggak apa-apa. Ini nggak enak, cewek muda badan panas. Kalau tengah malam, naik ke tempat tidurmu gimana? Xiao Chong, kamu ngomong apa sih? Cantik suaranya kayak gitu. Belum tentu, Bibi, kamu belum menikah. Sudah punya anak, apa saja bisa dilakukan. Kamu. Xiufen, aku lihat kamu. Lebih baik pergi ke tempat lain untuk bersembunyi. Itu. Jue bilang, kalau aku bisa memberinya 6.000 yuan, aku akan dibebaskan. 6.000 yuan ini juga bukan tidak mungkin. Ayah lupa, kamu baru saja rugi lebih dari 10.000 yuan di saham. Harus dibayar lusa. Benar-benar. Ibu, lihat cara ayah memandang Bibi Xiufen. Aku tidak begitu. Xiao Chong benar. Keluarga kita sekarang juga tidak punya uang. Akhirnya ibu berhasil kubujuk. Tidak akan membantu si imut ini lagi. Kita juga bukan tidak mau membantu, sendiri masih punya banyak utang. Kakak Jiang, Dashan. Bahkan kalian tidak mau membantuku, lebih baik aku mati saja. Lebih baik mati, di kehidupan sebelumnya kamu sudah membunuh seluruh keluargaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membuatmu nyaman. Xiufen, aku lihat kamu. Lebih baik pergi ke tempat lain untuk mencari cara. Kalian, aku tidak menyangka. Kalian adalah orang yang tega tidak menolong. Bibi Xiufen, ini salahmu. Keluarga kami tidak punya uang, bagaimana bisa membantumu? Dan juga, orang tuaku biasanya sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang orang tuaku? Keluarga kami tidak menyambutmu. Keluarga kami tidak menyambutmu, keluar. Xiao Tsong, kita memperlakukan Bibi Xiufen seperti ini. Apakah tidak terlalu baik? Ibu tidak boleh lemah hati, lihat Bibi Xiufen. Begitu masuk langsung menceburkan diri ke pelukan ayah. Dan ayah saling melirik. Aku tidak begitu. Ayah, anak dalam perut Bibi Xiufen. Bukan anakmu kan? Xiao Chong, jangan asal bicara. Linda Shan, kenapa kamu marah pada anakku? Anak dalam perutnya, apakah itu anak harammu? Bukan. Kamu sendiri yang bilang. Aduh bukan, istriku. Aku bukan. Istriku, aku tidak. Istriku, bukan. Apakah itu anakmu? Biar ayah belajar pelajaran, ayah nanti pasti akan menjauhi wanita Xiufen itu. Dia nanti tidak akan lagi jadi orang baik. Buat bantu wanita itu. Uangmu udah balik belum? Balik apanya? Mereka gak mau minjamin aku uang. Sudah pinjam ke semua saudara dan teman, sekarang gak ada uang sama sekali. Sayang. Kalau gak bisa minjam uang lagi, aku bunuh kamu. Judi. Kamu cuma tahu judi mulu. Uang pinjaman habis kamu kalahin semua. Kenapa aku bisa sama orang brengsek kayak kamu? Berani dorong aku? Aku bunuh kamu. Aku lawan kamu. Lihat apa? Bocah brengsek lihat mana? Kakak Xiaoli, aku gak sengaja. Kamu masih kecil, masa aku anggap kamu laki-laki? Walaupun tubuhku masih anak-anak. Kalau dia tahu umur asliku, apa dia akan?
Sudah, gak usah bercanda. Perusahaan investasi yang kamu minta aku dirikan, sudah jadi. Selanjutnya kita mau investasi apa? Tahun 1997, beberapa portal berita utama baru mau berdiri. Waktu itu, mereka sangat sukses. Nilai pasarnya bahkan mencapai puluhan miliar dolar. Sekarang investasi, tunggu sampai harga tinggi baru jual. Pasti bisa untung besar. Portal berita, Portal berita. Apaan tuh? yaitu website buat baca berita di internet. Kakak Xiaoli, ikutin aja saran aku investasi. Gak bakal rugi. Nyawaku aja kamu yang selamatin, pasti aku dengerin kamu. Gak tahu otak kecilmu gimana tumbuhnya. Bisa tahu banyak hal. Harus jawab apa ya? Aku gak bisa bilang. Di tubuh 8 tahunku ini, ada jiwa 30 tahun. Kalau aku beneran punya adik kayak kamu, enak banget. Gimana kalau aku angkat kamu jadi kakak angkatku? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Aku bilang gak boleh ya gak boleh. Ya udah, Shout Song, kamu mau tidur di rumah kakak malam ini? gak boleh kalau sampai orang tua tahu. Aku menginap di luar, pasti kakiku dipatahin. Ya sudah, lupakan saja. Kakak, tolong bantu aku melakukan sesuatu ya. Apa itu? Besok, tolong carikan aku beberapa preman, boleh? Kalau begitu, aku akan minta ayahku mengirim beberapa bodyguard. Katakan, mau pukul siapa? Nanti kamu akan tahu. Ayah, ibu, Sudah larut malam, mau kemana? aku baru saja mengantar Yin Er pulang. Oh, mengantarin Air. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat tidur. Anak sudah besar, susah diatur. Dia baru 8 tahun. Benar, anak ini 8 tahun. Xiao Chong kita, sejak kecil sudah pintar. Orang biasa, mana ada yang 8 tahun, sudah bisa membantu orang tua berinvestasi saham. Cukup sedikit saja, jangan terlalu keras. Sudahlah, hari ini aku maafkan kamu. Kamu mandi dan tidur saja. Baik, terima kasih, ibu. Xiao Chong, saham apa yang harus dibeli berikutnya? Hang Tai Engineering. Hang Tai Engineering. Baik, pergilah. Ibu, aku pulang. Kamu tadi malam pergi kemana saja? Bahkan menginap di rumah pria lain, pantas saja. Anak manis yang dilahirkan oleh wanita itu. Lihatlah anak manis yang kamu lahirkan ini. Menginap di rumah pria lain. Bisa saja suatu hari tidak kembali. Hari ini aku akan membawanya pergi. Orang dari desaku kemarin datang, mengatakan bersedia membayar 8.000 yuan. Kamu mau apa? Terserah saja. Jangan jual aku pasti akan patuh. Dasar kurang ajar, kamu harus bersyukur. Di sana, kamu akan hidup enak. Ayo ikut aku. Kamu pasti gadis kecil itu, cantik sekali. Di rumahku, kamu akan hidup bahagia. Eo. Gadis kecil, cepat naik mobil. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ayah, aku mohon, jangan kirim aku pergi. Anak sialan, kalau kamu menggigitku lagi, aku bunuh kamu. Kalian mau bawain air kemana? Hexsong. Hexsong. Aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Tidak apa-apa, tidak mungkin ada orang yang bisa merebutmu dariku. Lincong, dasar anak nakal, urusanmu apa? Kalian berani menjual anak perempuan? Apa urusanmu? Aku beritahu kalian, mulai hari ini, Yin Er tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Lucu sekali, kami orang tuanya. Urusanmu apa? Dasar anak perempuan, pulang sekarang. Kalian berani memukul orang? Kami akan laporkan ke polisi. Bagus kalau lapor polisi, kalian yang menyewa penculik anak. Kalau polisi tahu, kalian berdua bisa masuk penjara. Siapa bilang kami menculik anak? Kami hanya mengantarnya ke rumah saudara. Tinggal beberapa hari. Yin Er aku bawa. Kalau kalian berani cari dia lagi, aku akan membuat kalian berdua hilang dari dunia ini. Kenapa tatapan anak ini begitu menakutkan? Padahal dia hanya seorang anak. Dengar apa yang dia katakan. Jangan bilang tidak diperingatkan. Kalau berani cari anakmu lagi, kamu mati. Mengerti? Kami tidak akan cari dia lagi. Anak tidak berguna ini, lebih baik pergi.
Kakak Xiaozong, aku pikir tidak akan bertemu lagi. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Siapa kakak itu? Dia kakak Shaoli. Hello, adik Iner. Xiaozong, Iner bukan calon istrimu, kan? Kakak Xiaoli, mana mungkin? Aku masih anak-anak. Aku tidak melihatmu seperti anak-anak. Jangan-jangan ketahuan oleh kakak Xiaoli? Anak 8 tahun mana ada yang licik sepertimu? Jangan-jangan kamu anak ajaib turun dari langit. Mungkin saja. Aku tidak tahu isi kepalamu ini. Aku peringatkan, jangan berpikir macam-macam. Aku mengerti, kakak Xiaoli. Bagus kalau begitu. Apa? Kakak Xiaoli, ada apa? Ada kabar, perusahaan yang kita investasikan dulu. Situs portalnya baru saja dapat pendanaan terbaru. Nilainya $1 juta. Kita investasi 200.000. Dapat 10% saham. Artinya sekarang, saham kita bernilai puluhan juta RMB. Oh, Ini puluhan juta RMB, loh? Kok kamu tidak terkesan? biasa saja. Masih banyak lagi yang seperti ini. Anak ajaib, hari ini kakak traktir makan. Mau makan apa? Pilih saja. Boleh aku bawain air ikut? Tentu saja boleh. Wah, asyik banget. Dapat untung jutaan aja nggak segini senengnya. Cuma ajak istri makan aja udah seneng banget ya? Aku panggilin air dulu. Lihat dia dari belakang, kok rasanya nggak kayak anak kecil ya? Besar nanti pasti jadi cowok ganteng. Nggak kebayang deh. 10 tahun lagi dia bakal jadi seperti apa? Wah, kebetulan banget ketemu kamu di sini, Lin. Minggir dong, kalian ngehalangin jalan. Ayahnya Linin itu Heng Yu, pemilik pabrik tekstil di kota. Lin, aku anterin kamu pulang yuk. Nggak usah. Sebentar lagi ada yang jemput. Lin, sebenarnya, aku suka sama kamu dari dulu. Li, udah aku bilang kan. Aku udah punya orang yang aku suka. Siapa orangnya, Linin? Siapapun orangnya, kondisi keluarganya. Mana bisa ngalahin Heng Yu? Iya, keluarga Heng Yu kan tajir banget. Kamu yakin nggak mau pertimbangkan? Damn. Lin, asal kamu mau sama aku bisa. Lepasin. Yin Er, ayo naik. Heng Yu, orang itu siapa sih? Jangan-jangan dia pacarnya Linin? Mobil Mercedes itu pasti spesial, harganya ratusan juta. Lihat tuh plat nomornya, Jianga 58. Anak orang kaya mana nih? Nggak heran Linin nggak peduliin Heng Yu. Damn Kalian. Siapa sih 3 orang tadi? Cuma orang-orang iseng aja. Kayaknya Yin Er kita terlalu populer di sekolah. Pasti banyak cowok yang nembak kamu ya? Kakak Xiao Chong, jangan ngejek aku dong. Yin Er kita kan cantik banget. Wajar aja banyak yang suka. Tapi, mereka ganggu kamu nggak? Kalau ganggu, aku bisa kasih pelajaran. Tidak apa-apa, Kak Xiao Chong. Lebih baik tidak usah repot-repot. Tidak repot, hanya perlu menelepon saja. Kak Xiao Chong. Kak Xiaoli. Kak Xiaoli. Adik Yin Er semakin cantik. Kak Xiaoli, kamu juga mengejekku. Kebetulan kamu juga di sini,
Mari kita makan malam bersama. Direktur, kebetulan saya bisa melaporkan pekerjaan kepada Anda. Sudah kubilang, di rumah jangan panggil direktur. Tidak bisa, sebelum melaporkan pekerjaan harus memanggil direktur. Setelah laporan selesai baru boleh memanggil adik Xiao Chong. Baiklah, terserah kamu. Ayo pergi. Menurut rencana direktur, perusahaan-perusahaan yang kita investasikan sebelumnya, di 3 jalur e-commerce, sudah semuanya go public di luar negeri, termasuk juga komunikasi instan, transportasi online dan grup wing, kita sudah menanamkan modal besar di semua jalur ini. Saham beberapa portal berita yang kita investasikan sebelumnya, sudah sepenuhnya dicairkan, sekarang dana yang kembali mencapai 30 miliar dolar AS. Baik Kak Xiaoli, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Akhirnya laporan pekerjaan selesai. Adik Xiao Chong, paisal ke kamu member Hukakak. Bagaimana kamu bisa tepat mengikuti tren bisnis ini? Semua investasimu selama ini selalu tepat pada waktunya. Jika kamu terlahir kembali, kamu juga bisa. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya intuisi saja. Intuisimu terlalu tepat ya. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pertama, smartphone. Kedua, industri mobil listrik. Keduanya masih dalam tahap pengembangan awal. Selama masih di jalur ini, tidak boleh melewatkan satu perusahaan pun, kamu kumpulkan datanya. Aku yang akan menilai apakah bisa diinvestasikan. Baik. Aku akan segera menyuruh orang mengumpulkan data. Kak Xiao Chong, aku ada soal yang tidak bisa. Bisakah kamu mengajarkanku? Aku lihat dulu. Ini. Ini bisa dijelaskan dengan persamaan kalkulus. Pertama kamu lihat ya, aku akan mendemonstrasikannya untukmu. Mengerti tidak? Sedikit mengerti. Kak Xiao Chong, kamu hebat sekali. Soal ini sudah di luar materi pelajaran ya? Hai, lebih dari 10 tahun dibandingkan orang lain. Tentu saja bisa belajar lebih banyak dibandingkan orang lain. Apa lebih dari 10 tahun? Tidak apa-apa. Lihat. Ya, memang begitu. Kakak Xiao Chong, kamu tidak hanya pandai belajar. Aku tahu skala perusahaanmu sudah sangat besar. Aku khawatir apakah aku. Kamu khawatir apa? Apakah apa? Apakah aku tidak pantas untukmu? Kakak Xiao Chong, waktu kecil kamu bilang, kamu akan menikahiku? Serius? Tentu saja serius. Bagaimana bisa kamu tidak pantas untukku? Yin-Er kita adalah wanita tercantik di dunia. Kakak Xiao Chong, kamu. Kalian sedang apa? Ibu, kenapa kamu datang? Bocah nakal, kamu sedang apa? Aku dan Yin-Er sedang bimbingan belajar. Bimbingan belajar seperti ini? Bocah nakal. Apakah kamu mengganggu Yiner lagi? Tidak, kakak Xiao Chong tidak menggangguku. Lihat. Sudah kubilang tidak mengganggunya. Aku pergi dulu. Bocah nakal, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Kamu harus lebih sopan. Ibu, aku dan Yin-Er benar-benar sedang bimbingan belajar. Lihat. Kakek nenekmu dan pamanmu. Besok kita sekeluarga makan di restoran Linjiang. Besok kamu harus rapi, ya? Lihat anak pamanmu, sangat sukses. Lihat dirimu sendiri, tidak tahu melakukan hal yang benar. Ibu, tenang. Besok aku pasti akan berusaha baik. Ingat, ja. Akhirnya ibu pergi. Ayah, nilai ujian nasional keluar hari ini. Lin Su dapat 653, mungkin bisa masuk Universitas Jiang. Xiao Qing lebih hebat, 703. Bisa masuk Universitas Hai. Xiao Su, Xiao Qing, kemari. Xiao Su, Xiao Qing. Selamat, ini angpau dari Bibi untuk kalian. Selamat masuk universitas. Terima kasih, Bibi. Baik sekali. Jiang, aku dengar Xiao Chong juga akan ujian nasional, ya? Ja, Bagaimana nilai akademiknya? Xiao Tsong nilainya jelek. Biasanya cuma dapat 300, 400 poin. Aduh, ini tidak boleh terjadi, ujian nasional sudah dekat. Dengan nilai segini, mana bisa masuk universitas?
Sudahlah, tidak lulus ya tidak lulus. Tidak harus ikut ujian nasional juga kan, HMPH. Kalau tidak ikut ujian, mau kerja di proyek bangunan? Nanti kalau dia pulang, akan kuberi pelajaran. Kakak, jangan ikut campur. Xiao Chong punya pemikirannya sendiri. Ini tidak boleh, sepupu tidak lulus ujian, masa depannya hancur. Tidak sampai segitunya. Iya, tidak lulus ya tidak lulus, tidak apa-apa. Aku berharap dia cepat menikah dan memberiku cucu. Nanti belikan mereka rumah di kota. Rumah tidak murah kan? Yang paling kecil pun harganya 1 juta, terlalu mahal. Kita mana mampu beli? Kakek nenek. Datang ya, Sudah datang. cepat duduk. Pantasan nilai sepupu jelek, ternyata pacaran. Masih kecil sudah berpegangan tangan, tidak pantas. Xiao Kongjia. Sejak kecil sudah menganggap Yin sebagai istrinya, aduh. Menurutku bagus juga. Apa masalahnya? Menantu sudah dicarikan. Aku jadi tenang. Yiner semakin cantik. Tante, jangan bilang begitu, aku malu. Lincong ini. Kenapa bisa punya pacar secantik itu? Ayah, Yuing ingin pindah dari rumah sakit 3 ke rumah sakit pusat kota, tapi tidak ada kenalan. Bisa bantu carikan kenalan? Beberapa teman lamaku sudah pensiun. Aku bisa tanya-tanya, tapi tidak bisa janji berhasil. Katanya sekarang rumah sakit pusat kota susah masuk. Xiao Kun, kamu ada cara? Ah, tanya dia buat apa, aduh. Xiao Chong punya kenalan. Anak kecil, mana mungkin punya kenalan? Aku tanya dulu. Halo, Xiao Li. Bibiku ingin pindah ke rumah sakit pusat kota, tolong uruskan. Mudah, suruh dia besok. Langsung datang ke rumah sakit pusat kota. Baik. Bibi, kamu bisa datang ke rumah sakit pusat kota besok. Untuk proses penerimaan kerja. Besok daftar? Bagaimana mungkin? Oh, Direktur Lee, ternyata kamu. Baik, baik. Aku akan daftar besok. Baik, baik. Xiao Tsong, Kerjen Bebemo. Benar-benar kamu yang atur? Aku punya teman yang kenal Direktur Lee. Xiao Chong, terima kasih ya. Aku minum untukmu. Paman, aku tidak minum alkohol. Oh iya, aku lupa. Kamu minum minuman ringan saja. Pantasan mereka tidak khawatir sama sekali. Nilai ujian Lincong. Anakku ini. Kalau suatu hari bisa seperti itu, aku sudah sangat bersyukur. Xiao Chong, Bibi juga minum untukmu. Bibi, jangan sungkan. Lin Su, kalian berdua minum untuk sepupumu. Xiao Chong, kami minum untukmu. Kita keluarga, jangan sungkan. Selamat kalian diterima di universitas. Kakek nenek. Aku dan Yin masih ada urusan. Kalian makan dulu, kami pergi dulu. Baik, silakan. Kalian sibuk. Kalian sibuk. Sampai jumpa kakek nenek. Silakan, silakan. Hati-hati ya. Tahun lalu aku pacaran, hampir dipatahin kaki sama bapak. Membandingkan orang bikin sakit hati, Jiying. Xiao Chong kok bisa kenal? Teman setinggi itu? Aku juga tidak tahu. Ini, mereka berdua berani gandengan tangan terang-terangan. Kalian tidak mengaturnya? Dia ini licik sekali. Pokoknya, aku tidak bisa mengaturnya. Ayo, makan, makan. Makan, makan. Kakak Xiao Chong, kenapa tidak makan bersama mereka? Keluarga paman tidak jahat, tapi terlalu mementingkan keuntungan. Duduk bersama mereka tidak asyik. Ayo pergi. Ya, Bibi Siufen, kamu kesini untuk apa? Xiao Chong, orang tuamu ada? Aku mau bertemu orang tuamu. Wanita ini di kehidupan sebelumnya menghancurkan keluargaku. Di kehidupan ini masih gentayangan, mau cari orang tuaku lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Orang tuaku dan kakek nenekku sedang makan di dalam. Ada apa? Bilang saja padaku. Xiao Chong, jangan halangi aku. Aku ada urusan penting, harus bertemu mereka. Dasar jalang, lihat kau mau lari kemana. Jangan mendekat, jangan mendekat. Dasar perempuan brengsek, lihat aku tidak menghajarmu. Jue, aku akan segera memberimu uang, aku akan segera memberikannya. Ternyata kau masih menyimpan uang, cepat berikan padaku.
Jing dan Dashan sedang makan di dalam. Aku akan segera meminta uang, setelah dapat akan segera kuberikan padamu. BBC Uven, mana mungkin keluarga kami punya uang? Xiao Chong, keluarga kami benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang tapi makan di restoran mewah seperti ini. Anak pamanku baru saja lulus ujian masuk universitas. Dia mengajak seluruh keluarga kami makan di sini, mana mungkin kami punya uang? Makan di restoran bagus seperti ini. Kau bohong, keluarga kalian pasti punya uang. Beberapa hari lalu aku masih melihat kalian naik mobil mewah. Mobil mewah? Kau salah lihat, mana mungkin aku naik mobil mewah? Xiao Tsong, aku melihatmu besar sejak kecil, kau tidak bisa tidak menolongku. Bukan begitu BBC Uven, kamu dan paman adalah suami istri. Bertengkar di ranjang, berbaikan juga di ranjang, ini cuma masalah kecil. Jangan-jangan kalian melakukan ini hanya untuk meminjam uang dari kami. Dasar anak kurang ajar. Apa yang kau katakan? Awas. Kau memukul istrimu, tidak ada yang peduli, tapi memukulku? Benar-benar buta matamu. Bocah, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Diam, Tuan Muda. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Tuan Muda, Selesai, tidak bisa disembunyikan lagi. Tuan Muda apa? Tidak menyangka, kan? Sebenarnya aku juga tidak ingin terbongkar. Bawa mereka keluar dan pukuli. Lepaskan aku. Xiao Tsong, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Jangan kira aku tidak tahu. Kau selalu mengincar ayahku, ingin menyakiti ibuku. Usir mereka. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentangku? Sayangnya, bahkan berpikir pun tidak boleh. Jika di kepalamu masih ada pikiran seperti itu. Aku tidak keberatan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di Afrika. Pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Kau tunggu saja. Kakak Xiao Chong, aku merasa BBC Uven juga cukup kasihan. Yin Er, dia tidak layak dikasihani. Wanita ini penuh dengan niat jahat. Seumur hidup, aku tidak akan membiarkannya bangkit lagi. Yin Er, jangan lemah terhadap orang jahat. Xiao Li, akhirnya kamu datang. Bos Su, ini kontraknya. Silakan dilihat. Kontrak tidak perlu buru-buru. Aku ingin berbicara denganmu. Katakan. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Menurutmu aku bagaimana? Bos Su ingin aku menjawab bagaimana? Dalam bisnis, grup kami sangat membantu kalian. Perasaanku padamu, apa kamu tidak mengerti? Aku sudah punya orang yang kusukai. Xiao Li, jangan cari alasan seperti ini untuk menolakku. Kalian sudah bersama? Bos Su, ini bukan urusanmu. Aku sudah selidiki, kamu sama sekali tidak sedang pacaran. Xiao Li, lupakan dia, bersama denganku saja. Maaf Bos Su, bahkan jika aku tidak menikah seumur hidup, aku akan terus menunggunya. Xiao Li, kamu benar-benar mau seperti ini? Katakan, siapa dia? Di mana aku tidak sebaik dia? Bahkan tanpa dia, kita tetap tidak mungkin. Xiao Li, jangan tidak tahu diri. Aku mengejarmu itu menghargaimu. Kamu bilang grupmu sangat membantu kami, jujur saja. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Grup Sugong di mata kami hanyalah seekor semut. Besar sekali mulutmu. Mulai hari ini, lakukan akuisisi jahat terhadap grup Sugong. Dalam 3 hari, aku harus dapatkan hak kontrol. Aku memanggilmu Bos Su itu sopan. Di hadapannya, jangan bilang satu grup Sugong. 100 pun tidak cukup. Aku ingin lihat, sebesar apa kemampuanmu. Hello. Bagaimana mungkin? Kamu, siapa sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu. Aku adalah orang yang tidak bisa kamu ganggu. Sudah bertahun-tahun terlahir kembali, musuh dari kehidupan sebelumnya. Semua sudah kuhancurkan. Hanya keluarga yang menyakiti Yin Er. Belum juga ditemukan. Mungkinkah dia punya latar belakang? Siapapun itu, aku akan berusaha menyelesaikannya. Kak Xiao Li,
Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Kita tinggal berhadapan, apakah kakak tidak datang mencarimu? Kamu tidak akan datang mencari kakak? Tidak seperti itu, aku khawatir mengganggu kakak. Yiner sudah tidur. Kakak menyukaimu. Kak Xiaoli, kamu mabuk. Mabuk? Meskipun aku mabuk, tapi aku sangat sadar. Kak Xiaoli, sadarlah. Xiaozong, kalian cowok, apakah suka tipe kakak-kakak? Kalau begitu, kamu suka tidak sama kakak? Sudah Xiaoli, aku banyak minum. Aku antar kamu pulangnya. Aku tidak kebanyakan minum. Aku memang menginginkanmu Xiaozong. Kalau kamu tidak mau kakak lagi, kakak akan menjadi tua. Kak Xiaoli, kamu kenapa hari ini? Kamu tahu kenapa aku tidak pernah mencari pacar? Aku tahu kamu suka Yiner. Kalian sudah bersama sejak kecil, aku tidak bisa menandinginya. Sejak hari kamu menyelamatkan kakak, kakak sudah menyukaimu. Aku takut Yiner sudah besar, di hatimu tidak akan ada lagi tempat untuk kakak. Jangan tolak aku, ya? Aku khawatir menyia-nyiakan kakak. Nyawaku ini adalah pemberianmu. Tidak ada yang namanya menyia-nyiakan atau tidak. Aku tahu kamu tidak bisa menerimanya sekarang, tapi kakak ada di hatimu. Meskipun tanpa nama, aku akan selalu menemanimu. Kak Xiaoli. Kak Xiaoli. Kakak Xiaozong, apa yang terjadi? Kak Xiaoli kenapa? Tidak apa-apa. Kak Xiaoli kebanyakan minum. Kita antar dia pulang tidur ya. Kak Xiaoli, dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku baru saja memberinya minuman penghilang mabuk. Mungkin tidur semalam akan baik. Kita pulang tidur ya. Ya. Barusan bilang apa? Sangat memalukan. Yiner mana? Yiner sudah berangkat sekolah jam 6. Selama lebih dari sebulan ini kita sudah berinvestasi di lebih dari 10 perusahaan luar negeri. Dan 6 di dalam negeri, ini semua adalah jalur yang kamu minta untuk diperhatikan. Baik. Kamu tidak mau melihat? Aku percaya dengan cara kerja Kak Xiaoli. Xiaozong, aku curiga kamu punya kemampuan meramal masa depan. Proyek yang kita investasikan 2 tahun lalu, lebih dari 30 melipat gandakan ratusan kali, lebih dari 60 melipat gandakan ribuan kali. Sekarang, tidak berlebihan bilang kamu kaya raya. Ini tidak aneh, ini adalah tren besar. Negara sedang berkembang. Secara alami ada banyak peluang berkembang. Jangan rendah hati, selain kamu, aku belum pernah melihat. Siapa yang bisa menguasai separuh industri internet? Kemarin aku menggunakan kekuatan perusahaan untuk memberi pelajaran pada grup Su, tidak masalah kan? Tidak apa, siapa suruh dia ganggu Kak Xiaoli? Adik Xiaozong, mulutmu manis sekali. Kamu tidak tanya apa yang terjadi. Tanpa tanya pun aku tahu. Siapa suruh Kak Xiaoli begitu mempesona? Kakak sangat mempesona. Kalau kamu, bagaimana pendapatmu? Kak Xiaoli, jangan bercanda seperti ini. Aku tidak bercanda. Kakak akan menunggumu. Dibanding kota besar, aku lebih suka desa. Lebih bebas. Sering ke desa, siapa yang jaga anak? Kamu tidak mengerti. Dia sekarang tinggal dengan Yiner. Di seberang ada Xiaoli. Masih khawatir tidak ada yang jaga dia? Kita tidak ada, dia malah senang, anak nakal ini. Dia keturunanku, kelakuannya yang macam-macam. Aku tidak tahu. Kelakuan macam-macam. Maksudmu, kamu juga punya kelakuan macam-macam, ya? Sayang aku salah, bukan itu maksudku sayang. Baik. Lin, malam ini kamu berlutut di papan cuci semalaman. Sayang, aku salah. Bagaimana kalau malam ini diampuni? Dashen. Aku akhirnya menemukanmu. Xiufen datang. Xiufen. Jing, ada apa? Dashan, kalau bukan karena sudah putus asa, aku tidak akan datang mencari kalian.
Jika kali ini aku tidak dapat uang, Jue, dia pasti akan memukulku sampai mati. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Sudahlah, tak kusangka kau hidup seperti ini. Kalau begitu, katakanlah butuh berapa? 30.000. 30.000 cukup. 30.000. Xiao Chong sudah memperingatkan kami. Kalau Xiu Fan mencari kami, jangan pedulikan dia. Jiang, aku benar-benar sudah mentok. Ini apa-apaan? Tolong aku, Jing. Cepat bangun. Baik, baik, baik. Aku pinjamkan. Cepat bangun. Terima kasih, Jing. Kau benar-benar baik sekali padaku. Tunggu sebentar. Ambil uang ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau Xiao Chong tahu kita melakukan ini, dia pasti marah. Lihatlah dirimu. Seorang ayah takut pada anaknya sendiri. Keluarga kita bisa seperti sekarang ini. Semua berkat Xiao Chong. Dengan kata lain, tanpa anak ini, tidak akan ada ayah ini. Kalau begitu tunggulah anakmu pulang. Lalu minta maaf dengan sungguh-sungguh. Lin Dashen, Li Jiang. Kalian ternyata punya uang. Selama ini kalian tidak menolongku saat aku dalam kesulitan. Jangan kira dengan meminjamkan 30.000 padaku. Aku akan berterima kasih padamu. Aku bisa seperti ini. Semua karena anak kalian. Yin Er, aku lupa bawa kunci. Tolong bukakan pintu. Baik, Kak Xiao Chong. Aku segera datang. Ah. Aku sudah menyiapkan makanan. Nanti kita makan malam bersama. Hei, Kak Xiao Chong. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Baik. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku ganti baju dulu di atas. Gadis kecil ini benar-benar sudah besar. Ini kubawa dari hotel keluarga. Makanlah selagi hangat. Kenapa kau terus memandangiku? Petir. Kak Xiao Chong. Yin Er. Kakak Xiao Chong, di luar sedang ada petir. Aku sedikit takut, bolehkah aku tidur di sini? Boleh. Tapi kita bukan anak-anak lagi. Kakak Xiao Chong. Tidak boleh. Baik. Aku akan menjemputmu jam 6 sore. Ini, Xiao Sui. siapa orang yang tadi itu? Dia? Dia bukan pacarmu, kan? Wah, wajahmu memerah. Benar-benar pacarmu? Putri kecil kita. Benar-benar jatuh cinta. Teman Lin, kalian sedang membicarakan apa? Xiao Sui, ayo kita pergi cepat. Teman Lin, tunggu. Aku datang hari ini untuk meminta maaf. Minta maaf? Ya, beberapa hari lalu, ayahku memukuliku.
dan bilang jika tidak mendapat maafmu, dia tidak akan mengizinkanku pulang. Semua mitra bisnis keluarga kami membatalkan kerjasama dengan kami jika terus begini. Keluarga kami akan bangkrut, teman Lin. Aku tahu salah, kumohon. Suruh pacarmu berbaik hati, beri kami kesempatan. Baik, akan kusampaikan padanya, tapi jangan ganggu aku lagi di masa depan. Baik, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Jika ada sesuatu, beritahu aku. Aku akan membantu sekuat tenaga. Sudah, bangunlah, aku maafkan kamu. Ini. Hem. Siapa pacarmu? Kenapa dia sangat takut pada pacarmu? Dia? Xiao Sui, ayo kita pergi ke kelas. Oh, baik. Baru saja ada kabar dari bodyguard. Sue Xiufan kembali menemui orang tuamu. Orang tuamu memberinya 30.000 yuan. Sudah kuduga. Dia pasti tidak akan berhenti. Dan juga Jue, selalu tidak tenang. Kamu mau bagaimana? Aku pasti akan membuat mereka membayar. Ini data yang kamu minta. Terima kasih, Kak Xiaoli. Hubungan kita masih perlu bilang terima kasih? Kalau benar-benar ingin berterima kasih, harus tunjukkan sedikit kesungguhan. Kak Xiaoli, kamu mau apa? Lihat kamu gugup, kakak tidak akan memakanmu, HMPH. Benar-benar iri dengan adik Yiner. Kenapa kamu iri dengan Yiner? Iri dengan adik Yiner bisa mendapatkan hatimu. Kakak akan menunggumu. Kak Xiaoli, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Hai, Yiner. Baik, Yiner, tunggu aku segera datang. Xiao Sui, siapa dia? Dia bernama Su Zixuan. Putri dari grup Su, inilah tokoh terkenal di kelasmu, Lin Yin. Tokoh terkenal, Lin Yin. Memang cukup cantik, Kak Zixuan. Dia mana bisa dibandingkan denganmu. Teman Lin, duduklah. Aku jarang datang ke acara seperti ini. Tidak tahu Kak Zixuan mencari aku, ada apa? Utamanya ingin berkenalan denganmu. Hanya berkenalan? Tentu saja. Yang bisa masuk ke ruang VIP ini, semuanya adalah teman sekelas. Dengan status dan kedudukan yang cukup tinggi. Kita saling berkenalan, ya? Sebentar lagi anak keluarga Xiao dan Li Hengyu akan datang. Malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk, teman Lin. Jangan tidak memberi aku muka, ya? Maaf, Nona Su, aku tidak minum alkohol. Dan pacarku bilang, di luar tidak boleh minum sesuatu yang diberikan orang lain. Yinin, minumlah. Minum segelas alkohol tidak akan mati. Maaf, aku hanya mendengarkan perkataan pacarku. Aku belum pernah melihat orang yang tidak memberi aku muka seperti ini. Tuan Shao datang. Siapa yang berani tidak memberi Kak Radzizuan muka? Tidak tahu siapa gadis cantik ini? Tuan Shao, dia bernama Lin Yin. Lin Yin, nama yang indah. Tidak menyangka di sekolah kita ada gadis secantik kamu. Kalian terus bermain, aku pergi dulu. Waduh, Nona, ini kurang ajar banget sih. Kok bisa? Aku baru datang, kamu udah mau pergi? Tuan Shao, kalau Lin Yin mau pergi. Biarin aja dia pergi. Pacarnya itu, latar belakangnya nggak biasa. Aku penasaran, seberapa nggak biasa sih? Masa bisa lebih hebat dari grup Shao kita? Aduh, Tuan Shao, jangan gegabah. Mau pergi boleh, tapi minum dulu segelas ini. Kalau aku nggak mau minum, Nggak ngasih muka sama sekali? Jangan pura-pura nggak tahu diri. pacarku bilang, aku nggak perlu ngasih muka ke siapapun. Pacar cewek ini sebenarnya siapa sih? Aku juga nggak tahu. Dulu aku pernah bikin dia marah. Keluargaku hampir hancur. Tuan Shao, orang ini nggak main-main. Gimana kalau? Udah, lupakan aja. Gak ngasih muka ke siapapun. Keren banget. Aku penasaran, sebenarnya pacarmu siapa sih? Kalau dia nggak datang hari ini, kalian nggak boleh pergi. Kak Zixuan, ini nggak sengaja.
Jangan susah-susahin dia. Aku lagi ngomong sama dia. Kapan kamu boleh ikut campur? Kamu siapa? Minta maaf. Sekarang juga, minta maaf ke Xiao Sui. Aku nggak mau minta maaf. Emang kenapa? Kalian berdua. Hari ini nggak ada yang boleh pergi dari sini. Aduh Kak Zishuan, jangan. Kalau kamu marah, pukul aku aja. Li Hingyu, minggir. Aku nggak mau. Pacarnya, kalian nggak bakal sanggup lawan. Aku nggak percaya. Grup Su aku di kota Lin ini nggak ada yang nggak bisa aku lawan. Dan juga grup Shao aku. Minuman ini, mau nggak mau harus kamu minum. Kalau nggak, jangan salahin aku kalau nggak sopan. Kalian. Minggir. Minum. Aku penasaran, siapa yang berani sentuh pacarku? Waduh, yang dicari akhirnya datang juga. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu, anak ini, lumayan juga. Kakak, sebelumnya aku salah, sudah mengganggu kakak. Hari ini, aku minta maaf padamu. Baiklah. Melihat kakak melindungi pacarku di depannya, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Beberapa hari lagi, aku akan memberimu keberuntungan. Sanggo. Mulai hari ini, kakak adalah kakakku. Li Hengyu, kamu terlalu tidak bermoral. Kakak Xiao. Maaf ya. Situasi lebih kuat dari manusia. Kamu adalah pacar Linin? Dengar dari Linin, kamu tidak menghargai siapapun. Saudara, kamu agak sombong. Sombong, tentu ada modalnya. Aku, putra grup Shao, Shaoyang. Jia, putri grup Su, Su Zishuan. Teman, di wilayahku, tidak ada tempat untukmu bertindak semena-mena. Aku ingin melihat apa modalmu sebenarnya. Aku beritahu kamu, hari ini di sini, jika kamu tidak memberikan penjelasan, jangan harap bisa keluar dengan utuh. Grup Xiao dan Su mungkin masih bisa berbicara di kota Lin. Tapi di hadapanku, kamu belum pantas. Melihat kedua orang tua masih cukup mengerti, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Mungkinkah kamu juga mengenal ayahku? Dua orang anak kaya yang tidak punya kemampuan. Jadilah anak kaya yang baik, jangan membuat masalah untuk orang tuamu. Kalau tidak, jika mengganggu orang yang tidak seharusnya, nanti tidak tahu bagaimana matinya. Kamu sangat besar mulut, aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Xiao Xiong, anakmu bilang, aku akan mendapat masalah, bagaimana pendapatmu? Berlegak misterius, kamu piker kamu pantas. Menelepon ayahku? Apa kamu menelepon ayahmu? Sebentar lagi kita akan tahu. Halo ayah, kenapa menelepon aku? Aku di KTV. Dan kamu, Putri Su. Putri seharusnya punya sopan santun seorang putri. Karena kamu begitu sombong, apakah aku harus menggantikan ayahmu? Untuk mendidikmu dengan baik? Su Changlan. Putrimu membuat pacarku tidak senang. Bagaimana ini harus diselesaikan? Sok-sokan, nama ayahku bisa kau sebut sembarangan? Halo ayah, apa ada yang perlu? Ini jadi besar. Keluarga Su dan Shao bukan orang yang mudah kalau benar-benar ribut. Entah apa yang akan terjadi. Inin, lebih baik kau dan pacarmu cepat pergi, kalau tidak, mungkin sudah terlambat. Tidak apa-apa Xiao Sui. Tenang saja. Itu kan grup Shao dan grup Su. Mereka bukan orang yang bisa diremehkan. Tuan Xiao dan Kak Zishuan pasti marah. Dua orang ini benar-benar tidak tahu diri. Ada apa?
Tuan Xiao malah berlutut di depan orang ini. Tuan Lin, mohon maafkan saya kali ini. Apapun akan saya lakukan. Siapa tadi yang memaksa pacarku minum? Salah saya. Saya tidak seharusnya menyinggung Nona Lin. Nona Lin, mohon maafkan saya. Saya tidak akan berani lagi. Yin Er. Bagaimana menurutmu? Sudahlah. Baik. Masalah hari ini. Tidak akan kupermasalahkan, tapi gelas minuman di depanmu ini. Baik. Saya minum. Tuan Lin, Nona Lenin. Barusan saya lancang kepada kalian berdua. Saya minta maaf. Saya juga habiskan. Tuan Xiao sudah berlutut minta maaf. Kau. Asalkan kalian berdua bisa reda marahnya. Saya rela berlutut. Sudahlah. Saya juga bukan orang yang suka mempersulit. Kau minta maaf saja pada mereka. Xiao Sui. Tadi dia memukulmu, balas pukulnya. Sudahlah, tidak apa-apa. Nona Su tidak perlu dipikirkan. Saya tidak berani memukul wajah putri keluarga Su. Ente pekarnya Iner. Siapa sebenarnya identitasnya, sampai-sampai Tuan Xiao dan Nona Su harus menunduk dan minta maaf? Mulai hari ini, kalian adalah teman-temanku. Kedepannya, jika ada apa-apa, kalian bisa bilang langsung. Aku pasti tidak akan menolak. Baiklah, urusan hari ini sampai di sini saja. Yin Er, kita pergi. Kalian lanjutkan bermain. Syukurlah si pembawa sial ini sudah pergi. Tuan Xiao, siapa sebenarnya orang ini? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu ayahku meneleponku. Dan dia sangat ketakutan, ya. Dia juga bilang, kita boleh bermasalah dengan siapapun, tapi jangan sampai bermasalah dengannya. Karena dia bisa dengan mudah membuat keluarga kami bangkrut. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa membuat ayahku begitu takut. Aku juga. Ayahku juga begitu. Dia bilang, jika aku tidak bersujud pada orang ini, pulang nanti dia akan mematahkan kakiku. Dia juga bilang, jika aku tidak mendapatkan maaf dari orang ini, dia akan mengusirku dari keluarga Xiao agar tidak menyeretnya. Latar belakang orang ini benar-benar sehebat itu? Aku yakin. Latar belakang orang ini sangat menakutkan. Dulu aku pernah ingin mendekati Linin. Tapi semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluargaku memutuskan hubungan dengan kami. Tidak sampai sebulan, keluargaku hampir hancur. Bagaimanapun juga, mulai sekarang, dia adalah kakakku. Jika dia menyuruhku ke barat, aku tidak berani ke timur. Bro, kamu cari waktu untuk mengatur sekali lagi. Biar aku bisa minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, hatiku tidak tenang. Tenang, Kak Xiao, Serikan Padaku. Meskipun orang ini memang menakutkan, tapi karakternya cukup lembut. Menurutku, dia sepertinya mudah diajak bergaul. Mulai sekarang, kalian jangan ganggu Linin lagi. Aku akan coba bicara dengan Xiao Sui. Lihat apakah ada cara untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Kami mana berani ganggu Linin lagi. Jika kami menemui Linin, kami akan bicara lagi. Mungkin pria itu akan sedikit mereda amarahnya. Kak Su, selanjutnya semua tergantung padamu. Yin Er, mulai sekarang, dua orang itu tidak akan berani mengganggumu lagi. Ayo pulang. Inin. Xiao Shui. Bisakah aku bicara sebentar dengan Inin? Baik. Ada apa? Inin, sebenarnya pacarmu itu siapa sih? Kakak Xiao Chong tidak pernah bilang. Aku juga tidak pernah tanya dia. Pacarmu benar-benar hebat, hanya dengan satu telepon. Bisa membuat yang Master Xiao sampai berlutut di depannya. Pacar seperti ini, kamu harus cepat-cepat pegang erat dia. Akan segera banyak orang yang tahu identitas pacarmu. Pasti akan banyak cewek yang mau merebutnya darimu. Tidak mungkin. Kakak Xiao Chong dia. Inin, kamu tidak boleh lengah, jujur saja. Kalau bukan karena dia pacarmu, aku saja tidak tahan untuk mendekatinya. Xiao Sui, kamu. Apalagi Suzy Swan dan yang lainnya. Kamu harus hati-hati. Ini, Pacar seperti ini, hanya pacaran saja tidak cukup. Cepatlah punya anak dengannya, ikat dia lebih erat. punya anak. Ayah, Kurang tepat kali. apa yang tidak tepat? Cepat serang dia sekarang. Cepat, cepat, pergi. Cepat pergi. Semangat.
Xiao Sue bilang apa tadi padamu? Tidak ada apa-apa. Ayo pulang. Kakak Xiaoli sudah masak makan malam untuk kita. Kakak Xiaoli? Dia juga datang? Ada apa? Tidak ada. Ayo pergi. Kakak Xiaoli. Ina, Shazong. Kalian sudah pulang? Cepat cuci tangan dan siap makan. Kakak Xiaoli. Kamu kapan pulang? Kenapa? Kalian berdua tidak ingin aku datang ya? Masa sih? Kakak Xiaoli datang. Kami senang sekali. Dia hanya bercanda. Wah, banyak sekali makanannya. Kamu belum cuci tangan. Aku sudah cuci tangan tadi. Masakan kakak Xiaoli enak sekali. Kalau kamu suka, nanti aku masak setiap hari untukmu. Hari ini bakal susah diatasi. Itu. Aku sudah kenyang, aku mau istirahat dulu. Hari ini agak capek. Kalian makan pelan-pelan ya. Kalau kamu suka, nanti aku masakin setiap hari. Kakak Xiaoli semakin cantik aja. Iya, dibanding kalian, kakak sudah tua. Masa sih? Siapa yang berani bilang Kak Xiaoli tua? Kamu? Kak Xiaoli, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu nggak suka? Kak Xiaoli, kamu? Kakak Xiao Chong, kamu di dalam? Aku masuk ya. Kok kamu datang? Kakak Xiao Chong, kok wajahmu merah banget? Aku nggak apa-apa. Itu Kakak Xiao Chong. Kok kamu berkeringat banyak banget? Aku. Mungkin aku. Kepanasan kali. Aku bantu lab ya. Jangan. Jangan. Kakak Xiao Chong, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa sih hari ini? Kok aneh banget? Aku flu? Ih, jangan dekat-dekat. Aku takut nularin kamu. Nggak apa-apa, aku sehat, nggak takut ketularan. Kakak Xiao Chong, itu apa? Kakak Xiao Chong, kalian berdua. Iner, kamu salah paham. Iner, jangan salahin Xiao Chong. Aku cuma kebetulan ngasih dia makanan. Gak nyangka kamu tiba-tiba masuk. Iya, beneran begitu. Beneran salah paham? Tentu. Dosa banget. Ini gimana dong? Mama, kenapa? Oke, aku segera ke sana. Aduh, apa yang terjadi? Ibu menyuruhku ke sana. Kalian, ngobrol saja. Aduh, Kak Xiao Chong. Datang. Aduh, kakak kedua, Xiao Yu, kalian kenapa datang? Aku datang menjenguk kalian. Ini semua hasil tanamanku. Terimalah. Terlalu berat, ya aku bantu. Aku bantu taruh. Bibi, Kak Lincong mana? Dia keluar. Aduh, rumah ini. Chiang, aku dengar di luar, keluarga kalian sudah kaya raya. Beli rumah di sini, ya? Kami mana ada uang buat beli rumah. Itu karena Lincong sama Yin harus sekolah di kota, jadi kami menyewa rumah untuk mereka. Iya, Kak, dari mana dengar kabar keluarga kami kaya raya? Oh, begitu. Aku cuma dengar dari orang lewat. Omongan orang lewat mana bisa dipercaya. Jiying, aku mau pergi jauh.
Xiao Yu, bisa tinggal di sini beberapa hari? Bibi, aku lagi libur, aku temani kamu di sini saja. Gak apa-apa, biarkan Xiao Yu tinggal di sini. Anak ini kupercayakan padamu. Kakak kedua, jangan sungkan. Vas keramik ini. Bahan ini adalah... Ini cuma vas buat bunga. Ini gak berharga. Paman, vas ini, hati-hati ya. Sepertinya ini dari zaman Song. Zaman Song? Apa zaman Song? Ini palsu. Ayah, palsu. Baiklah. Lukisan ini adalah... Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun dari Xiao Chong bulan lalu. Ayah. Lukisan ini karya Qi Baishi. Siapa Qi Baishi? Ini semua replika mahal yang dibeli Xiao Chong. Ayah, Oh, ternyata replika. aku kira. Aku kan belajar seni. Kok menurutku mirip banget aslinya. Ini dari seorang guru seni Xiao Chong yang memberikannya. Ya sudah, baiklah. Kamu bilang Xiao Yu ya? Hari ini menemukan sesuatu? Kamu bilang, hidup kita orang kaya ini. Kok rasanya seperti pencuri ya? Ya memang pencuri sih. Tapi Xiao Chong bilang, tak takut dicuri. Cikutnya dying car. Kamu lihat kakakmu tadi datang. Agak tiba-tiba ya? Maksudmu? Kamu dan kakakmu sudah berapa tahun tidak berhubungan? Apa dia di luar dengar kabar angin? Kita nebak-nebak gini, nggak baik ya? Ini kamar Lincong. Sejak datang ke rumah mereka, rasanya aneh. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Apa ini? Bukti transfer bulan Juni. Juta, ratus ribu, miliar. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ini nggak mungkin. Transfer 1,5 miliar? Ini palsu kan? Mana mungkin dia sekaya itu? Banyak banget kunci mobil mewah. Porsche. Ferrari. Dari mana dia punya uang buat beli mobil mewah sebanyak ini? Jangan-jangan keluarga ini bisnis ilegal? Penyelundupan. Narkoba. Pencucian uang? Kalau enggak, mana mungkin mereka sekaya itu? Sepertinya bukti transfer ini adalah buktinya. Dengan ini, kita bisa pegang senjata mereka. Cicia. Lihat, aku bawa bala bantuan. Ini teman-temanku sejak lama. Kita akan lakukan yang besar kali ini. Apa nggak bahaya? Santai, aman. Setelah ini, bagi uang lalu sembunyi. Nggak ada yang tahu kita yang lakukan. Siapa suruh mereka terlalu kaya? Lindashan Li Jiang. Kalian sekaya ini tapi nggak mau bantu aku. Akan kubuat kalian menyesal. Ayah, Xiao Yu, kok kamu datang? Jangan sampai ketahuan mereka. Gimana investigasimu? Mereka sebanyak apa sih uangnya? Aku nemu ini. Ini bukti transfer Lincong. 1,5 miliar. Memang benar slip transfer, bukan palsu. Aku juga melihat di laci Lincong. Ada banyak kunci mobil mewah. Kurasa, keluarga mereka pasti terlibat dalam kegiatan ilegal. Kalau tidak, bagaimana bisa menyembunyikan ini dengan sangat rahasia? Kegiatan ilegal? Bagus, jadi begini rupanya. Li Jiang, kali ini aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kalau begitu, kami bisa lega. Mereka pasti tidak berani melapor ke polisi. Setelah ini selesai, kita tidak perlu khawatir lagi untuk sisa hidup kita. Bu, Xiao Chong sudah pulang. Bagaimana dengan Yin Er dan Xiao Li? mereka ada urusan, tidak pulang untuk makan malam. Xiao Chong, beritahu ibu.
Sebenarnya bagaimana hubunganmu dengan Yiner sekarang? Aku dan Yiner baik-baik saja. Kalau Xiaoli? Apa rencanamu untuk Xiaoli? Aduh, aku juga tidak tahu. Terkadang terlalu populer juga menjadi masalah. Aku juga tidak tahu. Siapa yang menyuruh anak kita Xiao Chong tampan dan berbakat? Tapi Yiner sudah tumbuh besar di keluarga kita. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Ibu, tenang saja. Seumur hidupku aku akan melindungi Yiner dengan baik. Bu, bukankah paman kedua dan yang lain sudah datang? Dan Xiaoyu, kemana dia? Paman keduamu ada urusan, dia pergi dulu. Aku juga tidak tahu kemana Xiaoyu. Tapi aku sudah bilang untuk makan bersama. Kebetulan, aku bawa beberapa botol anggur bagus, nanti malam. Aku akan minum dengan paman kedua dan yang lain. Baik, aku akan masak dulu. Halo, Kak Xiaoli. Apa yang kuminta sudah kamu lakukan? Kakak Xiao Chong, Yiner. Yiner, bukannya kamu ada urusan di rumah? Tidak boleh datang? Kakak Xiao Chong, kamu pergi terburu-buru sore ini? Aku tidak tenang, jadi aku ikut. Yiner, kamu datang. Halo, Tante. Cepat duduk, makan sudah siap. Duduk. Shout Song. Paman, duduklah. Ayo makan. Aku tahu kalian makan bersama, sengaja siapin 2 botol minuman enak. Mau minum sama paman, ini Mao Tai. Ini harganya bisa sampai ribuan loh. Cuma ribuan? Ini Mao Tai tua, harganya bisa sampai ratusan ribu. Ratusan ribu? Xiao Chong bercanda kok. Mana ada minuman seharga ratusan ribu, ini cuma Mao Tai biasa. Iya, Mao Tai biasa. Shout Song. Sekarang hidup kalian sudah enak ya. Nggak kayak paman, sampai sekarang uang sekolah Xiaoyu masih belum ada. Nggak tahu harus dicari dari mana. Soal uang sekolah Xiaoyu, serahkan saja padaku. Sebentar aku ambilin 20.000 untukmu. Cuma 20.000? 20.000 bisa buat apa? Iya, 20.000 bisa buat apa? 20.000 sudah cukup untuk bayar uang sekolah. Wah, sekarang kalian sudah kaya ya, benar-benar. Meremehkan kami, keluarga miskin, dan juga di sini. Mana ada hakmu orang luar ikut bicara? Kakak, kok bisa bilang begitu ke Yiner? Yiner dari kecil besar di keluarga kami. Dia calon menantu yang diakui keluarga kami. Kami menjaganya seperti mutiara, takut pecah kalau dipegang, takut meleleh kalau di mulut. Kok bisa kamu bilang begitu sama dia? Sebagai orang yang lebih tua, apa salahnya aku menegur dia? Kakak, kamu sudah agak keterlaluan. Jiying, sebelum hari ini, aku nggak tahu kalau keluargamu sekaya ini, kamu kan adik perempuanku. Membantu aku itu seharusnya kan? Hari ini aku memang mau minjam uang sama kalian. Minjam uang, minjam uang. Kalau paman memang ada kesulitan, wajar saja kami membantu. Butuh berapa? 50.000. 50.000? Kamu ngasih uang ke pengemis ya? 5 miliar. 5 miliar? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Aku mau 5 miliar. Kalau kurang, hari ini aku nggak pergi dari sini. Kakak, sebagai orang harus tahu diri, baru buka mulut langsung minta 5 miliar. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Kalian jangan pura-pura, jangan sangka aku nggak tahu. Keluarga kalian selama ini melakukan bisnis ilegal. Kalau nggak kasih aku 5 miliar hari ini, aku akan bocorin hal ini, bisnis ilegal. Mana mungkin? Xiaoyu di kamar anakmu. Nemuin ini. Slip transfer 1,5 miliar. Ini adalah bukti kalian melakukan pencucian uang. Slip transfer 1,5 miliar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin Xiao Chong sedang bercanda. Jangan cari-cari alasan, kami sudah tahu segalanya. Xiaoyu, jangan asal bicara. Bercanda juga ada batasnya. Kalau sudah begini, rumah kami tidak menyambutmu, pergilah. Xiao Chong, beraninya kau melawan seperti ini. Percaya tidak percaya, aku akan menghajarmu. Orang tua tidak tahu diri, masih mau memukulku? Siapa yang kasih muka? Ayah, kau baik-baik saja? Kamu Jiying, lihatlah anakmu yang baik ini. Menurutku Xiao Chong tidak salah. Kakak kedua, kau yang keterlaluan. Bagus. Kalian sekeluarga bersekongkol. Menganiaya kami berdua, ayah dan anak. Kalau sudah begini, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan. Jing, rumahmu ramai sekali hari ini. Xiu Fan,
kenapa kau datang? Bawa banyak orang untuk apa? Jing, kita kan sudah kenal sejak kecil. Saudari baik, bagaimana bisa sekarang kalian sudah sukses? Langsung tidak mengenal orang lagi? Siufen, jangan tidak tahu berterima kasih seperti ini. Saat kau kesulitan, aku bahkan meminjamkanmu 30.000. Sekarang kau tidak mengenaliku lagi, ya? Cuma 30.000 ingin mengusirku? Jangan mimpi. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Kami datang hari ini untuk menagih uang. Uang. Uang apa? Ada hutang antara kita yang harus dibicarakan. Anakmu pernah memukulku diam-diam. Sampai aku harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Dan juga, dia juga pernah memukulku dan Siufen sebelumnya. Kalian harus mengganti rugi kami. Kalian dipukul itu sudah pantas. Wah, sudah begini masih keras kepala juga? Kalau hari ini kau tidak bisa menyiapkan 500 juta, urusan ini tidak akan selesai. 500 juta lagi? Rupanya, kalian semua sudah berkomplot. Bahkan sudah menghitung bagaimana membagi uangnya, ya? Kakak Xiao Chong. Yin Er, jangan takut. Aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Kalau hari ini kalian tidak memberikan uang kepada kami, jangan salahkan kami tidak mempertimbangkan hubungan lagi. Hanya 500 juta saja, bukan? Kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa hanya karena sedikit uang ini. Aku lupa memberitahu kalian, di rumah ini, setiap sudut dipasang kamera pengawas. Sekarang tindakan kalian meminta uang ini sudah termasuk pemerasan. Buktinya jelas, cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Kamera pengawas. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mengobrak-abrik rumahku? Perbuatanmu sudah lama aku ketahui. Kenapa kamu takut padanya? Awalnya hanya ingin mengambil uang hari ini dan pergi, tapi sepertinya hari ini aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Apa kalian berniat membunuh kami untuk menutupi kejahatan? Itu nasib buruk kalian sendiri, siapa suruh? Bermain licik dan banyak akal dengan kami. Ini baru permulaan, masih banyak lagi akal licikku. Kamu pikir kamu bisa keluar dari rumah kami dengan selamat? Xiao Chong, mereka hanya sekumpulan orang-orang tidak berguna, penjahat yang tidak takut mati. Sebentar lagi kamu bawain Er dan ibumu pergi dulu. Aku yang akan menahan mereka. Ayah, tenang saja. Hanya beberapa badut seperti mereka, tidak layak bermain denganku. Sudah di ujung tanduk masih bicara besar. Aku kasih waktu 1 menit, kalau tidak transfer uangnya. Jangan salahkan kami jika tidak berbaik-baik. Yufen, kenapa kau tega mencelakakanku? Siapa suruh anak kesayanganmu ini selalu tidak menolongku saat aku dalam bahaya? Keluargamu semua pantas menerima ini. Kalian sekawanan pengkhianat tak tahu terima kasih, diberi uang. Hanya membuat kalian semakin lancang. Xiao Chong benar. Kami sudah sangat baik kepada kalian, tapi kalian membalas budi dengan kejahatan. Bahkan ingin mencelakai kami. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena tidak melihat sifat asli kalian lebih awal. Xiao Tsong, aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan nasihatmu. Kalau aku tahu mereka orang seperti ini, aku tidak seharusnya memberi mereka kesempatan. Hari ini adalah hari kematian kalian, karena kalian tidak tahu diuntung. Maka matilah kalian semua. Apa yang kau lakukan, itu yang kulakukan. Tuan Lin. Kalian sekawanan tidak tahu diri, berani berniat membunuh Tuan Lin? Coba lihat diri kalian di cermin. Lihat apakah kalian punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian adalah orang-orangnya? Tidak menyangka ya? Terkejut? Xiao Tsong, Iner, kalian baik-baik saja? Kak Xiaoli, kami baik-baik saja. Hanya dengan beberapa orang itu, mereka tidak bisa mengancam kami. Aku buka kartu, semua orang di sekitarmu sudah aku beli. Kamu bilang, lebih baik dia dan kalian kehilangan kepala karena melanggar hukum. Atau lebih baik ikut aku menghasilkan uang dengan aman? Jadi dari awal, setiap gerak-gerik kalian sudah dalam kendaliku. Jadi, dari awal kamu sudah menghitung kami. Kamu sangat licik. Licik? Tidak sejahat kalian yang memeras dan menipu. Mencari keuntungan dengan membunuh. Setiap kejahatan cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara selamanya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Lin Song, aku tahu salahku. Aku mohon, lepaskan aku, Lin Chong. Semua ini dia yang menyuruhku. Lin Song. Jing, benar-benar bukan aku.
Percayalah padaku, bukan aku. Aku tidak akan lagi berbaik hati. Ji Ying, aku kakak keduamu. Kamu tidak bisa sekejam ini. Dan Xiao Yu, kalau dia masuk penjara, hidupnya akan hancur. Kakak Xiao Chong, aku mohon. Lepaskan aku, boleh tidak? Orang seperti kamu, tetap di luar juga berbahaya. Lebih baik, masuk penjara dan berubah. Akhirnya, suatu hari bisa mengirimmu ke penjara. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Pantas, Camel. Xiao Li, kamu kenal dia. Dulu dia hampir membunuhku. Antangnya Xiao Song menyelamatkanku. Dasar binatang. Bawa mereka ke kantor polisi. Xiao Song, Xiao Chong, aku salah. Kalian maafkan aku. Jiang, Di kehidupan ini, kalian akhirnya mendapatkan balasan yang pantas. Kak Xiao Li, urusan selanjutnya serahkan padamu. Pastikan bajingan-bajingan ini mendekam di penjara selamanya. tenang, aku tahu. Paman dan Bibi, aku pergi dulu. Xiao Li. Kamu harus berhati-hati. Kalian jaga diri baik-baik. Xiao Song. Yin Er, kalian berdua rencananya kapan menikah? Ibu sudah tidak sabar. Ini, Bu. Kenapa buru-buru? Aku hanya ingin segera punya cucu. Bu, lihat. Ayo, cepat minum sup ayam dan tidur. Sudah larut malam. Ibu pergi. Ibu. Yin Er, kamu kenapa? Kakak Xiao Chong. Kenapa panas sekali? Aku Lincong, apa yang kulakukan dalam hidup ini? Bisa menikahi istri secantik kamu. Kakak Xiao Chong. Kamu ngomong apa? Aku bilang, kita harus selalu bersama selamanya. Selamat, selamat. Terima kasih kepada semua teman dan keluarga yang sudah menyempatkan hadir di acara pertunangan kami. Baik. Xiao Chong, selamat ya. Selamat untuk kalian berdua. Teman-teman, aku mau bilang sesuatu. Hari ini adalah hari pertunangan Xiao Chong dan Yin Er. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Sejak kecil sudah akrab. Hari ini, akhirnya mereka bersama. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih kepada semua yang lebih tua. Bocah nakal, dapat istri yang baik. Harus dihargai dengan baik. Ayah, Xiao Song. Xiao Song. Kamu tunangan kok tidak bilang-bilang? Kalau bukan karena ibumu tiba-tiba menelepon. Aku tidak akan tahu. aku cuma takut kamu. Takut apa? Takut aku datang merebut kamu? Aku tidak bermaksud begitu. Tenang, aku menghargai pilihanmu. Tapi, bagaimanapun juga. Bahkan jika aku tidak menikah selamanya, aku akan selalu menunggumu. Ayo semua, cepat duduk. Cepat duduk. Kita segera mulai makan. Duduk, duduk. Ayo, ayo. Duduk, duduk. Yin Er, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dariku. Ayo, ayo, kita foto bersama. Ayo, semua datang sini. Ayo foto bersama. Kita foto keluarga bersama. Selamat menikah, Xiao Chong. Yeay!